warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial, yaitu Ibu Dr. Randa Evi Ratna Kartikawati, MPD PhD, dan Bapak Somedran, SPD MPD. Di sini saya Penny Sastrawati, NIM 0615 1182 02 5011, ingin menyampaikan sebuah materi yang bertema kontrol diri dan kematangan emosional. Nah, terkait dengan pengertian kontrol diri itu sendiri, yaitu kontrol diri berpengaruh terhadap kesuksesan studi dan kepribadian seseorang. Yang kedua, yaitu kontrol diri berkaitan langsung dengan keterampilan emosionalnya seseorang. Keterampilan emosional ini mencakup pengendalian diri, semangat, dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi berbagai macam frustasi. Yang selanjutnya yaitu kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun guna meningkatkan hasil dan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, keterampilan emosional ini merupakan kemampuan yang lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, serta mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta juga dapat mengatur keadaan perasaan kita sendiri. Nah, keterampilan emosional ini merupakan kemampuan yang sifatnya merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, dan berpengaruh juga pengaruhnya itu akan dirasakan secara tidak langsung oleh manusiawi itu sendiri. Nah, adapun unsur penting dalam keterampilan emosional ini, yang pertama ada kecakapan pribadi atau bagaimana sih cara mengelola diri sendiri itu. Jadi di sini sangat penting sekali kita sebagai makhluk individu, khususnya makhluk sosial juga, untuk dapat pandai dalam mengelola diri sendiri. Artinya baik tidaknya diri kita ada di tangan kita gitu. Yang kedua ada keterampilan interpersonal. Artinya di sini adanya sebuah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, baik itu secara verbal maupun nonverbal, demi mencapai sebuah tujuan kesamaan. Jadi di sini sifatnya hampir bekerja sama atau berinteraksi dengan baik gitu. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini merupakan kepandaian untuk menggugah tanggapan yang dikehendaki. Artinya di sini keterampilan sosial ini berjalan dengan adanya sebuah interaksi atau dengan sebuahnya kepekaan terhadap seseorang itu tadi dalam menanggapi sebuah tanggapan atau sebuah gambaran yang ada atau sebuah permasalahan yang ada di masyarakat atau pada saat itu sedang ia hadapi bersama kelompok atau bersama lawan interaksinya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya terkait dengan aspek-aspek kontrol diri nih ya. Nah, menurut Averill tahun 1973, kontrol diri ini dibedakan menjadi 3 utama atau 3 macam. Yang mana itu pertama ada sifatnya mengontrol perilaku atau behavioral control. Di sini mengontrol perilaku dapat dilakukan dengan cara mengatur pelaksanaan terlebih dahulu atau regulate administration. Yang kedua dengan cara mengatur stimulus, artinya stimulus modifiability, yang mana pada dua kaitan ini akan berpengaruh penting terhadap bagaimana sih cara mengontrol perilaku dengan baik gitu. Bagaimana sih agar seseorang itu tidak merasa bahwa kita itu seakan-akan paling benar, bahwa kita itu seakan-akan pendapat kita paling benar. Jadi itu tidak ya. Jadi di sini orang dapat menilai kita sebagaimana dengan perilaku yang kita miliki. Jadi perlu adanya pengontrolan perilaku pada diri individu gitu.
atau pada diri seseorang itu sendiri. Nah, yang kedua ada cara mengontrol kognitif atau kognitif kontrol. Nah, kemampuan mengontrol kognitif ini merupakan kemampuan individu untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara memberikan sebuah penilaian. Di sini jelas ya, mengontrol kognitif ini berkaitan dengan cara memperoleh informasi atau information again serta melakukan sebuah penilaian itu tadi atau appraisal. Nah, yang selanjutnya itu dengan cara mengontrol keputusan atau decision control. Nah, di sini mengontrol sebuah keputusan ini itu tadi artinya kita sebagai makhluk individu atau sebagai makhluk sosial itu dalam melakukan sebuah atau memutuskan sebuah pendapat hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah, atau kita juga perlu adanya penguatan atau pendapat dari orang lain agar nantinya kita tidak dicap sebagai seseorang yang egois lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada cara untuk mengembangkan kemampuan kontrol diri terhadap individu. Nah, dalam cara mengembangkan kemampuan kontrol diri ini dapat digunakan menjadi tiga langkah atau 3 kategori. Dalam Holahan dan Wandersman ini pada tahun 1987, bahwasanya di sini terdapat 3 ya. Yang pertama itu ada membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Jadi jelas sekali di sini adanya respon yang sifatnya positif demi sebuah tujuannya yang positif juga gitu. Yang kedua ada memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Di sini mengapa pentingnya sebuah informasi, mengapa kita itu butuh yang namanya banyak informasi itu tadi, agar pertama kita tidak ketinggalan zaman atau tidak ketinggalan informasi. Yang kedua kita juga dapat berpartisipasi secara tidak langsung gitu. Secara tidak langsung kita berpartisipasi gitu. Sehingga nantinya terhadap diri kita sendiri kita juga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat. Itu nantinya akan bermanfaat bagi diri kita pribadi dan juga orang lain gitu. Nah, yang selanjutnya ada cara menggunakan lebih efektif. Artinya lebih efektif dalam sebuah kebebasan untuk memilih dan dalam pengaturan lingkungan. Akan tetapi di sini kebebasan untuk memilih ini bukan berarti tidak memiliki sebuah aturan ataupun sebuah aturan lah ya. Nah, di sini juga kebebasan dalam memilih ini juga dapat kita nilai dari dengan adanya sebuah norma dan nilai yang ada di masyarakat itu juga. Nah, itulah tadi teman-teman bahwasanya kontrol diri ini penting bagi diri kita pribadi tentunya, yang nantinya secara tidak langsung kita itu akan terjun ke dalam masyarakat itu. Jadi apabila kita pribadi tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik, maka secara tidak langsung pola kehidupan kita pun nantinya akan tidak baik juga gitu. Jadi penting sekali kontrol diri. Mari bersama-sama kita mencoba untuk memperbaiki diri dari sejak dini. Mungkin itu saja. Apabila ada sebuah kata-kata yang kekeliruannya bersifat negatif, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.